40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Ya, apa yang di Islam tidak diajarkan? Semua diajarkan dalam Islam. Cuma tinggal kitanya mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah sudah janji orang yang beriman selalu dalam pantauan Allah. Kita jaga iman kita, Allah jaga kita. Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah tajidhu amamak. Kata Allah, kata Rasul, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Bukan kita jaga diterjemahkan jaga-jagain Allah, bukan. Maksudnya kita jaga syariat bahwa kita tercipta untuk beribadah. Kemudian kita beribadah. Ibadah yang kita lakukan membuat kita terjaga oleh Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW terintimidasi di Mekah, beliau ambil solusi hijrah ke Madinah. Bukan karena takut dengan penekanan kafir Mekah, tidak. Cuma memang belum saatnya berjihad. Melalui beliau turunlah ayat-ayat hukum di Madinah. Setelah hukum sampai kepada masyarakat Madinah, mereka sudah sholat, zakat, puasa, haji, muamalahnya betul, semuanya betul. Laki-laki sholat di masjid dan lain sebagainya. Demi Allah, genderang perang pun ditabuh. Jadi bukan cuma sekedar menghayalkan jihad tanpa ada sabab datangnya mati syahid. Jadi kita ini kalau kita nggak berilmu fatal sekali. Makanya Rasul contohkan, semua dicontohkan iya. Sehingga buat kita kalau sudah berilmu, ibadah yang kita lakukan itu menguatkan fisik kita. Makin bagus ibadah kita, makin kuat fisik kita. Insya Allah. Kenapa? Karena memang ada kekuatan Allah. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Terbukti kok. Dari dulu kelompok kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Lah kita nggak pakai teori matematik, ini yang ngasih kemenangan Allah. Begitu pula kekalahan. Buat Islam kalah menang kalau izin Allah sama aja. Menang bersyukur, kalah bersabar, kan begitu. Nggak terpancing sama fitnah dunia, apalagi sampai ngatur Allah untuk dunia, enggak. Ya, kadang-kadang rumah tangga yang kita miliki ini kita lupa bahwa dia merupakan media datangnya ujian. Orang yang beriman akan diuji, baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangganya. Sekarang kita pakai bahasa rumah tangga. Makanya ada kata ulama, ada 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Mudah-mudahan kita ini jadi baik rumah tangganya setelah ini. Karena siapa sih yang gak pengen rumah tangganya ini baik, kan semua pengen ya. Bahkan kita satu semboyan lah, baiti jannati, rumahku surgaku. Siapa yang gak pengen punya surga di rumah? Kalau cuma sekedar ngayal baiti jannati, ya susah. Surga menurut siapa? Kalau surga menurut Allah mah jelas. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Surga itu tidak terdengar kecuali nuansa Islam di rumah kita. Susah banget Ustaz negakin Islam di rumah sendiri Ustaz. Ya gimana mau jihad? Kita beragama di rumah aja kita nggak mampu, gimana kita mau berjihad? Kan nggak bisa. Ya gimana kita mau berjihad? Lawang masjid aja kosong. Semua numpuk di rumah kalau ibadah. Perempuan betul di rumah karena soleha. Laki-laki ya di masjid kalau mau soleh. Kalau laki-laki sholat di rumah berarti lelaki soleha, gitu ya. Silakan yang mau berjihad dengan cara seperti itu. Ya, kita sudah bahaslah beberapa hal berkaitan dengan rumah ini. Kita akan coba membahas bahasan berikutnya, yakni setelah kita tahu bahwa rumah itu adalah nikmat. Jadi awal bahasan itu ulama pakai bahasa rumah itu nikmat. Apa kata Allah? Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah lah yang menjadikan untuk kamu rumah kamu sakanan, sesuatu yang menenteramkan. Makanya orang kalau ditentram nikmat. Rumah baitan sakanan, tempat tinggal yang nyaman. Nyaman bukan besar, bukan kecil, bagus atau gimana, bukan. Ya si pemiliknya yang tahu supaya nyaman tuh bagaimana.
Ya, kalau orang tersebut berilmu tentang arti nyaman, dia akan cari apa sih yang membuat nyaman. Tentu fitrah dirinya tercipta untuk beribadah. Dia buat rumah di mana dia tinggal, rumah dia itu betul-betul merasakan kenyamanan. Ibadah gampang, berbuat baik itu gampang, jujur lepas di rumah kita sendiri, nggak ada yang ditutup-tutupin. Masya Allah. Merasa bangga dengan rumah sendiri, Masya Allah. Ya. Ini bisa bikin nikmat, tentram, nyaman. Kalau nggak bisa begitu ya sulit. Kita pakai bahasa tentram dan nyaman. Makanya kita pengen Allah jadikan rumah kita rumah yang betul-betul menenteramkan. Kemudian membangun rumah tangga dalam Islam ini kita disuruh kalau laki-laki memilih istri yang benar, istri memilih suami yang benar. Karena kalau diumpamakan rumah tangga seperti bahtera, kemana bahtera ini berlabuh tergantung nahkodanya. Bicara nahkoda pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya bodoh, nasib. Asal sahabat aja Zat, daripada nggak ada. Ini kan kacau betul kalau begini ya. Ini akan menuai luka. Kemudian masalah akan tumpang tindih, tak akan pernah terselesaikan. Ya kita kalau memecahkan masalah rumah tangga nggak bisa kalau sepihak, kalau dua-duanya duduk kan asik. Ya kadang-kadang kita kebagian buah yang dipetik, nanamnya buat apa, kapan kita nggak pernah tahu. Cuma efek yang diomongin dia susah. Ya buah pasti dipetik, tinggal tergantung apa yang ditanam. Kalau yang ditanam baik, yang dipetik baik. Tapi kalau yang ditanam nggak jelas, yang dipetik juga abu-abu, nggak jelas. Pilih pasangan yang baik. Laki pilih istri yang baik, ya. Istri pilih suami yang baik. Karena pilihanmu adalah ujianmu. Pilihanmu adalah ujianmu. Jangan kita pikir kalau udah milih dah, akhirnya anak pilih dia Ustaz deh, aman dah. Aman dari mana? Belum tentu aman. Ya nggak aman, pasti diuji. Kenapa? Ujian lambang kehidupan. Rumah tangga kalau nggak diuji kuburan. Nggak ada hiruk pikuknya, nggak mungkin, harus ada ujian. Cuma kan ukuran ujian yang bakal didatangkan itu kan tergantung pilihan. Anda orang Jawa memilih pasangan hidup orang Padang. Kebayang nggak ujiannya di mana tuh? Urusan selera doang tuh bisa ribut gara-gara begitu betul. Ya, suami datang bayangin pengen makan, si istri nyiapin, beda rasa udah. Orang Padang suka yang teges-teges tuh bumbunya, pedes. Ya, orang Jawa suka yang manis-manis. Ini udah masalah seumur-umur urusannya kalau begini dah. Ya udah kebayang dah. Berarti kalau emang bakal masalah dimasak, ya udahlah, sering-sering ajak dia makan keluar dah. Itu namanya antisipasi itu. Orang Sunda kawin sama orang Batak. Kebayang nggak cobaannya? Suaminya Batak, istrinya Sunda, sampai lembutnya manusia. Ulah gitu, apa sih? Beda, gasnya beda, betotannya beda. Ini resikonya ya pasti ada. Ya setiap orang sama. Kita ibu cari suami yang hafal Quran, bagus agama, berharap bisa bersandar di pundaknya menuju surganya Allah. Kebayang dah ujiannya dah, ya. Orang hafal Quran itu satu hari itu paling enggak sepertiga Quran. Ya 3 hari sekali kudu hatam. Kapan ngobrol ya Tat? Pasti masalah mah ada. Orang ngapal Quran jaga agama, ntar puasa Daud, kalau nggak capek ngulek, betul ya? Allah Ustaz. Setoran apalan udah pasti. Jadi gimana mau nyari yang gimana? Yang biasa aja dah. Laki milih perempuan yang hafal Quran juga silakan, karena anak butuh bibit penghafal Quran. Kalau anak meninggal siapa yang nyolatin? Siapa? Kan anak, anak. Makanya anak pengen nikah sama penghafal. Ya alhamdulillah. Ujiannya nanti kamu rasakan sendiri.
Kalau cuma milih penghafal Quran karena uang yang kamu punya, kamu kan bakal hidup sama dia. Dua dunia yang berbeda. Kamunya sudah hafal berapa juz, pengen hafal kawin sama yang 30 juz. Ya alhamdulillah saat Iqra 2. Susah. Iqra 2 baru muqaddimah, bab awwali babna baru begitu. Awwali anak baru gitu. Belum ngomong bacaan, qiraat dan lain sebagainya. Ujiannya jelas ya. Jadi sebenarnya pilihan kita, ujian kita, yuk pilih yang memang sekufu kata Imam Syafi'i. Pilih yang selevel. Yang memang ya udahlah kurang lebih lah. Kita kalau nyari yang sempurna bukan dunia tempatnya. Kayak kita yang sempurna nyari sempurna nggak bisa. Cari pelengkap hidup, pendamping hidup. Kita punya kekurangan, jujur kepada dia. Maukah engkau menutupi kekurangan aku? Itu yang paling penting. Sehingga kita paham bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Apa sih yang kamu pertahankan dari dia sementara dia banyak kesalahan? Justru kesalahan dia itulah yang membuat saya berfungsi untuknya. Bedas. Ya. Jadi memang betul-betul memang dia paham. Ini yang dikatakan libas. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kamu tuh pakaian, dia tuh pakaian buat kamu. Kalau dia sudah siap jadi pakaian buat kamu, kamu juga harus jadi pakaian buat dia. Ayo jadi orang yang bermanfaat. Bukan malah kabur ketika melihat aib. Justru ketika menemukan aib, itulah awal pintu cinta diuji di situ. Setelah saya tahu siapa dia, saya baru pengen mundur. Ya salah. Harusnya pas tahu terpancing buat menyempurnakan. Begitu kan harusnya bahasanya. Ya, Masya Allah. Ya suruh cari pasangan deh yang pas. Mudah-mudahan jadi baiknya. Karena intinya kata ulama, kalau orang sudah pilih pasangan yang tepat, nanti ada tujuan berumah tangga. Tujuan memperbaiki pasangan dalam rumah tangga. Kata ulama yang pertama nih, tujuan memperbaiki tersebut memperhatikan dan meluruskan berbagai macam ibadah pasangan kita kepada Allah. Tolong suami perhatiin ibadah istri. Karena tanggung jawab kamu itu istri. Ini madrasah untuk anak-anakmu. Kamu bakal keluar pagi, pulang sore. Kadang-kadang nggak pulang karena harus safar. Anak kamu di tangan siapa? Itulah. Sudahkah di tangan orang yang ibadahnya bagus? Ya nggak usah bawel bikin dia kapok, nggak usah. Cukup diingetin. Kalau istri sudah suka namanya sholat, insya Allah dia juga bakal bawel sama anak-anaknya suruh sholat. Tapi kalau sholat dia udah nggak demen, belaga lupa mulu. Nggak sholat mah, emang udah johor. Nggak sholat, emang udah asar. Nggak sholat, emang udah maghrib. Ngomong lagi awal. Ya ini masalah nih kalau udah begini. Urusannya anak juga nggak demen sholat. Karena madrasahnya nggak tertarik sama sholat. Atau punya ciri khas kaget kalau dengar azan. Astagfirullah udah asar ya Allah. Astagfirullah udah maghrib ya Allah ya Allah. Nah ini masalah nih. Harusnya tuh kalau dengar azan, alhamdulillah ya Allah. Senangnya dengar azan tuh masya Allah ya. Orang kalau udah seneng dengar azan, cara manggilnya juga beda. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo sayang, kita sholat. Beda. Kalau ada astagfirullah. Lu sholat belum? Sholat belum? Siapa yang mau? Udah muqaddimahnya udah salah. Ya, perhatiin deh ibadah masing-masing. Karena ibadah ini akan menghasilkan si pelakunya itu jadi orang yang baik. Ibadah ini akan membuat karakter khusus. Bahkan Rasul menunda perang melawan musuhnya kafir Mekah karena belum rapinya ibadah sahabat. Ketika ibadah sudah bagus, tolong jangan remehkan keberanian muslim ya. Kayak orang-orang bodoh yang suka meremehkan ulama. Ulama sekarang sih melempem, nggak ada yang berani jihad. Ini sudah berhasil orang kafir membrainwash dia.
sampai orang dibikin benci sama ulama. Ya, ini pernah terjadi tahun 64 di Indonesia dulu. Sebelum Gestapo tuh orang dibikin nggak percaya sama ulama. Ala MUI isinya semua kacang goreng dah. Orang nggak yakin sama fatwa ulama. Pindah jangan bank konvensional, bank syariah, sama aja kan. Ya tadi kan ulama berfatwa, ya ulama lokal gitu tuh. Orang dibikin nggak yakin sama ulama. Kalau sudah nggak yakin sama ulama, sebentar lagi orang dibikin nggak yakin sama Quran. Udah mulai orang nggak terlalu tertarik sama Quran, udah mulai. Kalau boleh jujur, handphone kita semua isinya Quran. Hampir setiap handphone ada Quran ya kan? Jujur, yang sering dibuka apa di dalam aplikasinya? Quran apa WA? Ya kita udah nggak tertarik. Pelan-pelan kita dibikin jauh dari Quran. Sehingga banyak orang yang kurang ajar sama Quran. Kenapa? Karena kitanya orang nggak respect sama kita. Orang menganggap Quran cuma jimat yang dipajang atau dilepit taruh kantor dengan kain hijau, paling begitu doang. Orang kafir bisa menghina Quran, terjadi di negeri kita. Masya Allah. Ya terkecoh kita dengan fitnah karena kita tidak paham. Coba deh perbaiki agama deh. Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan keimanan. Ya, dengan cara yang pertama, iman ini bisa naik kalau dianjurkan bangun malam untuk tahajud. Bahasanya anjuran, bukan wajib. Jadi jangan keras-keras banget. Nikah sama orang yang agamanya yang nggak terlalu jago karena bukan anak pesantren, jangan dikencengin dulu. Ya, wajib tahajud, dari mana tahajud wajib bro? Ya, tahajud sunnah, di pojokan negeri mana juga sunnah. Ya, bikin sebabnya dia bangun tahajud. Ini suruh tahajud, diajak tidur jam 1 mulu, gimana tahajud? Orang kan bangun gampang juga ada sebab, betul gak? Iya. Habis Isya diajak istirahat dulu, ya jangan diganggu sampai nyaman. Ini habis Isya diajak ngopi, ya susah. Kalau ulama tuh habis Isya pokoknya ngantuk tidur, nggak ditahan. Biar cuma sejam 2 jam dia tidur. Bangun jam 11, jam 10, jam 11, yang mana udah tidur tuh. Cuci muka apa, ya. Mulai ngulang bacaan, ngulang hafalan, nggak berasa jam 12, jam 1. Bismillah. Baru setengah 2 tahajud. Kalau kita kan setel bekernya pas jam setengah 2. Betul? Kaget loncat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cepet banget udah pagi. Bayangin kamar mandi mana jauh lagi, ya Allah. Kan kita bukan kita yang 10 tahun yang lalu, betul. Tiap gerakan kan barang asam urat, krekek, jalan hantu-hantu. Udah lelet, kita bukan kita yang dulu yang bisa lompat lari langsung nyampe. Ya, coba deh, boleh anjurin tahajud tapi sababnya dibikin. Jangan cuma diajak ngayal tahajud, sababnya nggak dibuat, ya nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Justru tahajud bisa mudah buat orang yang cukup tidur malamnya. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Menjadi orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Gimana? Ya puas istirahatnya. Malam itu sejam, 5 jam di siang hari. Makanya orang kalau nggak tidur malam nggak keganti sama siang. Coba deh istirahat, bangun-bangun apa? Karena Nabi mengatakan la samrah, tidak ada begadang malam. Kecuali buat orang yang safar, sholat atau menuntut ilmu. Jadi kalau bakal ngobrol-ngobrol nggak pugu, mendingan merem, ahsan. Badan punya hak buat istirahat. Bawa merem. Ntar bangun sejam 2 jam, bangun cukup, insya Allah. Nikmat sudah. Nah kita ngomong tahajudnya asik. Ya kalau nggak ada sebab, tapi kita ngayal tahajud berat. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran, jadiin hobi Quran. Ya walaupun mungkin istilahnya tiap habis sholat biar kata sejus lah gitu ya. Oh, sejus. Berat sejus. Berapa dong Ustaz? Ya udah deh sejus sehari deh. Ya ringan ya. Sejus itu kan kalau Quran Madinah itu kan 20 halaman ya.
Sehari 5 kali sholat, berarti per sholat itu ya 4 lembar. Insya Allah 5 kali sholat khatam 1 juz. Berarti kan sebulan sekali kita bisa khatam Quran. Itu disiplin tuh. Ya mulai alhamdulillah sekarang udah ada handphone, buka aja, susah amat. Ini kalau dibiasain baca asik. Kayak ada yang hilang kalau kita nggak baca. Ya, Allah mudahkan kita baca Quran. Quran ini hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Quran ini betul-betul petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang kalau jauh dari Quran hidupnya sesat. Tapi dekat dengan Quran asik. Biasakan pilih siapa qori yang paling kita suka suaranya, nggak apa-apa. Untuk penyemangat kita boleh. Selera ya nggak ada masalah. Syukur-syukur kalau kita memang bisa ngaji, karena orang kalau sering denger terus udah apal, baca gampang. Karena kadang-kadang kita mau baca Quran jadi lelet karena kita belum apal, sehingga mau pindah tuh takut salah aja hawanya. Nah, misalkan begini, di baliknya ini ada bacaan likaumikuma gitu ya, karena dia nggak apal. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a likaumikuma, enak gitu ya. Tapi kalau nggak apa kan antabawwa'a likau, lelet dah urusan ada. Tapi kalau apal ngebete cepet. Dan itu membuat kita semangat. Kan yang membuat kita gak semangat kan karena berat banget di mulut ucap hijaiyahnya gitu loh. Ya biasa denger. Masa tiap hari denger nggak hafal? Jangan pindah-pindah surat dah. Insya Allah hafal, insya Allah. Baca Quran. Kemudian yang ketiga, suruh menghafal zikir pada waktu-waktu yang ditentukan, pagi, petang. Biasain kalau pagi itu ya, kita contohin deh. Kalau si suami yang berilmu, suami deh yang baca. Udah punya buku zikir pagi petang kan? Baca zikir pagi petang. Tuh zikir pagi petang tuh salah satu buku yang mirip Quran, yang tiap hari dibaca tapi nggak hafal-hafal, betul ya? Ya nggak apa-apa, yang penting baca. Kita nggak disuruh ngapal ya, suruh baca. Kita lama-lama buku hancur hafal, insya Allah ya. Zikir pagi petang, ya Allah. Kita kan nggak tahu nih pagi sampai sore apa yang terjadi. Begitu pula kita nggak tahu sore sampai pagi lagi apa yang terjadi, kita nggak tahu. Ya, yang kita merasa aman dari maut, padahal maut pasti loh. Zikir jangan ditinggalkan itu. Dan zikir itu yang bikin hati tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau sudah berzikir sama Allah, hati tenang. Kalau hati sudah tenang, kita nggak kepancing fitnah. Ini kita tinggal di zaman yang fitnah ini bikin kita ngos-ngosan tiap hari. Handphone canggih kita ini bikin kita kebek sama broadcast, betul? Aduh, saya sampaikan dari kemarin pakai bahasa yang gampang. Makin canggih handphone, makin stres kita, betul? Informasi makin gampang loh. Perasaan dulu zaman kita pakai Nokia pisang atau 5110 gitu ya. Keadaan batin kita nggak segundah gulana sekarang tuh. Sekarang gambar terang. Kiriman bayi mati tanpa kepala, perempuan diperkosa, bakal begini, bakal begitu. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Stres. Kita nggak siap menerima informasi. Cuma punya media yang bisa sampai informasi. Itu yang terjadi. Akhirnya emosi yang nggak ada juntrungan. Zikir. Zikir yang membuat orang tenang. Jadi kalau sampai zikir kita nggak tenang, tanya yang berilmu. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Ini zikir pagi kok nggak ngaruh sepanjang hari? Tanya. Apa yang membuat zikir ini nggak pengaruh? Ternyata sepanjang hari kita nggak memperhatikan yang kita makan. Ini zikir sore pun sama, selalu ribut di rumah, Ustaz. Berarti ada yang salah, coba deh. Karena hukum asalnya zikir itu bikin tenang. Kalau sudah tenang, wahum muhtadun. Hidayah gampang. Tapi yang jadi permasalahan ini kan nggak tenang. Cuma kita ngayal hidayah, ya nggak mungkin. Gimana orang bisa tenang gimana orang mendapat hidayah tanpa ketenangan? Ya nggak bisa. Kemudian yang keempat,
Coba saya betul-betul paham bahwa yang mendatangkan kemuliaan buat kita adalah kita harus banyak bersedekah. Suami ingetin istri, istri juga ingetin. Hari ini udah bersedekah belum Pak? Ya alhamdulillah. Nggak usah disebut jadi ria. Ya alhamdulillah. Udah beres. Kamu gimana? Sedekah gak nih hari? Nggak sempet. Ya sempetin deh, ntar kalau lagi siang ada pengemis ya kasih deh. Oh iya, apa? Kembalian belanja nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, kembaliin aja. Ada berapa kembaliannya? Ada 2 juta. Oh jangan. Oh. Kasih, nggak usah takut. Unfik alaih. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Ya latih, harus begitu. Ini memperbaiki pasangan kita kayak begitu, saling mengingatkan masalah sedekah. Kemudian buat sebuah tradisi baik suami maupun istri ini gemar membaca. Udah ada Ustaz kegemaran membaca tiap hari WhatsApp mulu ya. Kalau isinya gosip dosa. Ya. Gemar membaca itu hal-hal yang positif. Gemar membaca itu yang positif, yang berkaitan sama kebaikan. Ya, Ima cerita tentang sahabiat. Kita baca sejarah para sahabat yang seusia kita tuh. Coba kita umur berapa nih? Sahabat yang kita baca yang saat seumuran dengan kita tuh. Gimana sahabat menghadapi kenyataan hidup seumuran kayak gitu. Lihat bagaimana seorang wanita zaman sahabat yang ditinggal mati suaminya, ditinggal berperang oleh suaminya. Sekarang kita di posisi suami safar kerja atau sebaliknya. Bagaimana Rasul bersikap sama istrinya, sahabat juga begitu ketika di rumah belajar. Karena ujian kita hari ini orang dulu pernah merasakan dulu. Cuma beda warna aja. Judulnya sama. Kemudian yang keenam, ya biasakan untuk gemar mendengar rekaman-rekaman kaset yang bermanfaat ya. Baik dalam soal keimanan, ilmiah, dan terus mengupayakan tambah mengoleksi kaset-kaset tersebut. Sekarang udah gampang. Kenapa bahasanya kaset? Karena itu yang paling gampang. Kalau buku tebal butuh rak khusus, kalau kaset enggak. Lebih canggih lagi sekarang bisa download. Sekarang kita bisa menyaksikan, ini kan tontonan langsung. Ini kan streaming. Disaksikan 18 negara ini langsung. Kita bisa save, kita bisa lihat alamat channelnya di mana. Kemudian streaming itu kita bisa lihat tiap hari. Tolong jangan sampai kita nggak mendengar kebaikan dalam satu hari. Ya, karena hati kita tergantung yang kita lihat, yang kita dengar. Kalau yang kita lihat baik, yang kita dengar baik, hati kita baik insya Allah. Tapi kalau kita sudah nggak dengar yang baik, nggak lihat yang baik, ya nasib dah. Hati akan terwarnai yang kita lihat, yang kita dengar. Biasakan seperti itu. Anak-anak juga sama. Makanya kalau ada hari-hari libur, kesempatan untuk menuntut ilmu, bismillah. Iya, menuntut ilmu tuh manjangin umur kok, nyehatin badan karena silaturahmi di dalamnya. Bahkan Allah angkat derajat kita, Allah angkat derajat kita. Masya Allah. Kemudian memilih, ya suami harus tahu arahkan istri memilih teman yang baik. Begitu pula istri ingetin sama suami cari teman yang baik. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Sedangkan Rasul mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Jadi kalau temannya baik, baik. Temannya nggak baik ya nasib. Nggak usah di kelas. Kalau kita biker anak-anak motor ini acap kali identik sama negatif ya dari dulu ya. Kalau udah motor udah negatif aja udah ya. Bayangkan kalau agama sudah masuk, demi Allah ya, bahkan ibadah mudah dengan kendaraan. Ya, tapi orang rumahan juga kalau memang dia nggak baik, bahkan dia pun bisa berdosa di rumahnya sendiri. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Coba mulai kita berpikir, iya agama menenteramkan, menenangkan kok. Agama membuat baik semuanya. Kemudian ya ini yang terakhir buat nasihat antara dua pasangan ini, ya satu sama lain
suruh mengingatkan untuk bisa menjauhkan penyebab-penyebab dosa dan maksiat. Jadi bukan cuma mengkritisi supaya nggak bermaksiatnya, seluruh penyebab pintu-pintu yang membuat terbukanya kemaksiatan dihindari. Udah tahu ini pasangannya emosi, ya jangan buka sabab dia emosi. Udah tahu pasangannya cerewet, daya cetak hurufnya bagus, gitu ya. Kan karena kan begitu ya, kata ahlinya itu kalau laki sama perempuan bentuk otaknya mirip, besar, kecil, tengahnya gitu. Ya cuma kemampuannya berbeda. Kalau laki-laki dalam satu hari itu otaknya itu bisa menciptakan maksimal 10.000 sampai 20.000 kata satu hari, maksimal. Sementara perempuan dengan bentuk yang sama oleh laki-laki, otaknya itu bisa menciptakan minimal 20.000 kata. Jadi kebayang ya, kalau orang laki di luar sudah banyak ngomong, di rumah nggak bisa ngomong, jangan disalahin. Emang segitu kemampuan dia. Kalau dipaksa akan mengulang kata-katanya, nanti akan boring kita. Ya jadi kalau ibu pengen ngobrol sama suami, ngobrol pagi dah atau siang. Ya, jangan pas nyampe diajak ngobrol, ya udah bahasanya capek. Kamu dari mana? Kemana sih, ditungguin kok lama bang datang? Gitu. Tolong dong pahami, makanan sudah saya siapkan sebelah gini-gini. Iya. Emang kamu gini-gini? Gitu doang gitu. Karena udah nggak mampu berkata-kata ya. Dan kita orang laki harus paham. Karena perempuan kan di rumah, udah minimal 20.000 kata nggak kepake lagi, betul ya? Berarti kan stoknya overload. Ya. Tuh kalau nggak dikeluarin gemeter, betul ya? Makanya sambil nyeplok bisa ngomel. Mandi deh kalau kita di mana sih gitu. Kita nggak sanggup tuh gitu ya. Kita nggak sanggup. Jadi saling tahu lah kalau sudah begitu. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ya jadi kurang lebih. Nanti ke anak kita yang laki juga sama. Kita jangan kesel. Kalau ayah ngomong denger dong, jawab. Ini kan sama kita. Udah ngobrol sama temennya dari tadi ngomong sama kita ya males ngomong. Ya harus paham. Ini anak perempuan kita juga sama, katakannya terus sampai ya Allah udah sini. Jadi perempuan mau bilang apa? Ya memang harus begitu. Ini asik kalau paham ya. Sehingga kita cari timing yang benar. Atau kita bisa nyetir. Ya, jadi kalau dialog sama orang yang bisa mencetak kata-kata yang banyak, kita yang nanya, jangan ditanya. Nanti kita tanya sekali dia akan jawab. Kayak dulu saya pertama kali belajar bahasa asing begitu. Teman pikir saya jago, padahal enggak. Cukup saya nanya satu masalah ke orang asing tersebut. Can you explain me? Saya gini-gini aja dari jauh. Wih gila, Subhan bisa baca asing gitu. Ya, kita kalau ngomong ke orang gitu pancing aja. Iya, nggak apa-apa. Sudahlah, walhasil poinnya kita harus ngimbangin supaya paham. Itu beberapa metodenya itu ya. Kemudian yang lainnya perlu diketahui bahwa di rumah itu kita bisa memanfaatkan aspek-aspek iman. Ya, jadikanlah rumah sebagai tempat zikrullah, mengingat dan menyebut Allah. Jadiin rumah kita itu tempat untuk berzikir sama Allah. Terserah. Mau dengan cara gonta-ganti warna yang bagus sehingga tiap kita masuk subhanallah gitu ya. Seenak-enaknya di luar, masuk ke rumah yang rapi lebih asik. Dia masuk alhamdulillah karena rapi. Kalau saya juga berzikir Tat, kalau masuk rumah istighfar mulu Tat. Astagfirullah. Waduh. Ente istighfar pahala, yang bikin ente istighfar yang dosa. Ya, sengaja saya nggak ngepel-ngepel Tat, biar suami saya banyak istighfar. Ya salah lagi begitu. Itu namanya salah ya. Jadi bikin sebab-sebab kita berzikir, tapi bukan malah kita pegel dengan zikir kita, bukan. Iya. Kata Rasul, masalul baitil ladzi yudhkarullaha fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Rasul yang bilang ini. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Abu Musa dikatakan bahwa
rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak ada zikirnya sama sekali, seperti rumah yang hidup dan rumah yang mati. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Limada ya Rasulullah? La yuzkarullah fihi. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa ya Rasulullah? Tidak disebut nama Allah di dalamnya. Ini kuburan, menandakan apa? Di kuburan kita nggak boleh ngaji, nggak boleh berzikir. Karena rumah yang tidak dibacakan Quran, tidak ada zikirnya, kuburan kata Rasul. Inna syaitan yafirru min baitil ladzi tuqra fi surat al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya setan umum ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pokoknya semua yang bikin was-was itu setan. Makanya yang dibilang kesurupan setan tuh bukan cuma ngomong ngaco, mata kebalik tinggal putihnya doang gitu, enggak. Ya. Ketika anak itu bikin was-was hati orang tua, itu ada jiwa setoniah di badannya. Ketika suami bikin resah hati istri dan anak-anaknya, ada setan di badannya. Kesurupan setan. Istri bikin pegal mata, pegal hati suami, anak pun sama begitu, itu ada setan di badannya. Itu perlu diruqyah. Baik dia baca Quran sendiri, dia baguskan ibadah sendiri, atau memang dia minta tolong orang untuk bacakan Quran buat dia. Karena apa, la taj'alu buyutakum maqabir tadi, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Ima rumah diterjemahkan rumah, atau hati kita dianggap seperti rumah. Ya, harus terus dibaca. Ya kayak zikir pagi petang, baca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah itu kan. Ayat kursi, 2 ayat terakhir dibaca. Ya, jangan sampai enggak. Atau kalau memang kita enggak sempat baca, ya sholat baca panjangan dikit, itu kan Quran juga dalamnya ya. Jangan sampai kita enggak baca. Masya Allah. Itu jadiin rumah kita seperti itu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman. Ya, di rumah kita itu jangan kedengaran kecuali salaman-salaman, nuansa keislaman lah. Kemudian yang berikutnya yakni jadikan rumah kita sebagai kiblat. Kiblat maksudnya bagaimana Ustaz? Ya surat Yunus ayat 87 tuh Allah pernah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi antabawwa liqaumikum bi Misra buyutan waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Nah. Kiblat itu maksudnya bukan jadi tempat sujud kita kayak Ka'bah, bukan. Cuma kita kalau ngelihat rumah ingatnya tuh ibadah gitu. Ya. Kenapa? Karena kita bisa tenang ibadah kalau di rumah. Di tempat lain kita nggak nyaman. Boleh. Ya, Masya Allah. Jadi rumah membangkitkan gairah kita untuk beramal soleh. Allah perintahkan sama Musa seperti itu. Syukur-syukur kalau rumah kita memang ada fasilitas musola kecil, mihrab lah, buat perempuan. Ya, tapi kalau buat laki-laki boleh sholat sunnah. Di mana tempat tersebut terjaga. Yang miara kucing, jangan sampai musola kita dimasukin kucing. Karena kucing itu air kencingnya najis. Ya, ini kadang-kadang orang nggak paham nih. Ya, bukan yang najis itu anjing. Iya, anjing juga najis mughaladzah. Anjing kucing sama, binatang najis. Cuma bedanya memang dalam Islam ini Rasul mencontohkan bahwa kucing itu air liurnya nggak seperti anjing. Cuma dia binatang buas yang nggak boleh dikonsumsi. Dan setiap binatang buas yang haram dimakan, air kencingnya pun najis. Pokoknya seluruh makhluk yang haram dimakan najis. Ya kencing manusia, ya, kencing kucing, anjing nggak boleh. Nah kebalikannya, hewan yang boleh dimakan dagingnya halal, air kencingnya nggak najis.
Ya, kalau kita ngangon kambing gitu ya, kena percikannya, kena kotorannya nggak najis. Ayam nggak najis. Ini nginjek kotoran ayam jadi nggak sholat. Nggak sholat, nginjek kotoran ayam. Apa urusannya? Apa? Karena nggak paham, ya nggak ngerti. Nah, jualan kambing Idul Adha begitu. Weh, pada nggak sholat. Ya kan jualan kambing. Terus urusannya apa? Ya karena cipratan kencing dia, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus paham ilmu fikihnya kita. Ya jangan. Nggak ada urusannya sama sekali, nggak ada. Darah ya sama, darahnya juga. Ya darah binatang najis ya najis, beda lagi nanti. Masya Allah. Masya Allah. Jadi perlu dipahami dengan ilmu lah. Ya. Tayyib. Kemudian dijelaskan pula bahwa di rumah kita ini perlu diterapkan pendidikan keimanan untuk anggota keluarga. Maksudnya gimana, Ustaz? Kita baca hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fa idza awtara qala qumi fa awtiri ya Aisyah. Ini yang sudah jarang dan mungkin nyaris nggak kejadian ini. Jadi Rasul, kata Aisyah nih, Aisyah yang ngomong nih ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail. Rasul karena telah dulu gitu ya, Rasul tuh sholat yusolli ketika sedang melakukan sholat, karena yusollinya continuous tense sifatnya ya, bukannya past tense lampau. Dulunya lampau. Dulu Rasul pernah sholat, dan ketika dia sedang sholat yusolli di sini minal lail malam, fa idza autara ketika dia selesai witir, qala kumi ya Aisyah. Kumi ya Aisyah fa'autiri ya Aisyah. Aisyah bangun. Sholat tahajud. Boleh. Satu sama lain bangunin. Apa sih yang saya bilang kemarin? Memercikan bekas wudhu kita ke pasangan kita boleh. Tapi ngomong dulu, jangan main kepret aja, ngomong dulu. Lu beda nih, hari main kepret aja. Ustadz bilang suruh kepret, nggak segitu Ustadz, masalah lagi dah urusannya. Ngomong, entar siapa aja yang bangun duluan, tolong bangunin, percikan. Gitu. Ya, saling mengingatkan. Tapi kalau udah dibangunin nggak bisa, jangan marah. Ya udah, dibahas aja pagi-pagi. Bahas. Kamu dibangunin susah semalam, kenapa sih? Iya gini-gini. Nanti lain kali jangan begitu. Enak bahasanya. Jangan langsung, semalam nggak bangun. Ahlun nar. Gitu. Ini orang makan balang kayu kali, galak bener ya. Jangan ya. Insya Allah lain kali dia kesempatan, ya Allah, jarang-jarang kita bisa bangun malam, insya Allah ya. Ingetin dan ajarkan yang gampang. Tahajud itu bebas, masna dua. Boleh cuma 2, witir boleh cuma 1, silahkan. Syukur-syukur kalau bisa nyontoh Rasul, 8 tahajud 3 witir, cakep dah. Tapi kalau nggak sanggup, bangun. Biar kata 2 rakaat sholat witir 1 coba deh. Allah angkat derajat kita insya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini jadi mulia karena ini. Asik. Melek juga tuh yang bangunin udah wangi. Karena Rasul kan sholat dulu, rapi dulu, habis itu bangunin. Ya kan Nabi bilang, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu was shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan sikat gigi setiap mau wudu dan sholat. Wudu 5 kali, sholat 5 kali, betul? 10 kali, dan Nabi bangunin tuh. Aisyah. Ngelihat Rasul juga udah rapi, bersih, habis sholat. Simatuhu min asari sujud. Ada bekas sujud. Aisyah melek. Kita juga kalau bangunin pasangan kita begitu, kita kudu rapi, bagus. Lecek, kumal, bangun. Malaikat Malik, gitu ya. Tidak merem lagi gitu. Kitanya kudu enak dilihat. Melek juga siapin yang kira-kira dia suka minum apa. Kayak kita bangunin anak sih kalau pagi. Anak kita kan fitrahnya pasti bangun pagi. Nggak ada bayi yang nggak bangun pagi. Kita yang bikin dia nggak mau bangun lagi, betul? Tiap melek pagi kokin susu, cep, bobo, merem lagi itu bayi. Ya, coba kalau dibiasakan bangun, difasilitasi, besok akan bangun terus. Ya insting manusia, terbiasa dengan sesuatu yang asik. Biasakan kayak begitu, Allah mudahkan kita insya Allah.
Rahimallah rajulan qama minal lail fasalli fa'iqaza imra'atahu fasallat fa in abat nadha fi wajhiha alma. Tadi sudah sampaikan. Rahimallah, Allah akan mengasihi seseorang qama minal lail, ketika bangun malam, fasalli, kemudian dia sholat, fa'iqaza imra'atahu fasallat, kemudian setelah dia sholat dia bangunkan pasangannya, fa in abat nadha fi wajhiha alma, dan ketika memang susah dia percikan bekas wudunya. Bangun. Ini pemandangan zaman Rasul udah biasa begini nih. Di kita belum ada, Ustaz. Ya udah, makanya diomongin nih, manfaatnya kita bahas 40 nasihat memperbaiki rumah tangga nih. Karena rumah tangga itu bisa aman dari keributan kalau pagi hidup. Gampang kok kuncinya. Kalau pasangan suami istri udah balapan merem kalau pagi, fantasi risaah, tunggu waktu sudah. Hidupin pagi kita, bangun pagi, sebelum subuh mandi rapi, betul-betul berkah insya Allah. Ya, lelaki jadi lelaki yang soleh di masjid. Kalau di rumah soleha, gitu ya, masjid soleh. Terserah mau jalan kaki, mau pakai motor, pokoknya ke masjid laki-laki. Bawa anak yang sudah 7 tahun, ajak. Ya, bikin dia semangat pulang sholat subuh, ajak dia jajan deh. Dia kadang-kadang kita ngebiasin bawa anak sholat sambil diomelin. Cepat, telat nih, gak boleh begini. Pulang juga, tadi bicara, besok mau sholat lagi gak? Oh gak ada. Orang tua juga galak bener. Bikin anak tuh seneng, dibikin asik harusnya ya. Ya, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksar ahlin nar. Ya, suruh banyak nasihatin, laki nasihatin istri juga sebaliknya. Katakan sama perempuan kita bahwa aku melihat, kata Rasul, paling banyak kalian di neraka. Banyaklah bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya dengan materi. Lebihkan waktu untuk anak, untuk pasangan, untuk orang rumah. Jangan hitung-hitungan. Ya, emang fitrahnya memang perempuan ya harus nyuci, ya, harus apa? Ya, memandikan anak, apa sudah, apalagi yang memang dasar. Anak tuh butuh makan suapan orang tuanya. Ya udah. Ya nggak usah pakai hitung-hitungan. Karena ibu itu betul-betul sesuatu yang tidak terkalahkan. Kita gaji orang buat sebuah pekerjaan. Ya Allah, istri kita, orang tua kita, ibu kita itu nggak digaji pun siap buat kita kapan saja, betul? 24 jam buat anaknya. Nah, itu tolong, itu sedekah yang paling utama. Ya, bikin sabab datangnya kebaikan dalam kehidupan kita. Yang lainnya, perhatian pada doa-doa yang disyariatkan dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan rumah. Jadikan sebuah tradisi kalau kita masuk rumah tuh baca doa. Ya, udhuluha bisalam. Doa yang paling masyhur ya salam. Assalamualaikum. Biasain kalau ke rumah, walaupun mungkin udah pada ngelihat kita baru nyampe, tetap turun dari mobil, dari motor kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Anak panggil satu-satu, cium tangan sama orang tua. Ya. Biasain seperti itu adab. Istri cium tangan suami, adab. Ya, alhamdulillah, ya, seneng nyampe, ya basa-basi lah. Gak usah pakai banyak nanya, siapin, nama orang capek kerja pakai ditanya. Tumben balik, waduh. Salah, nggak pulang, dicariin pulang, diomongin serba salah. Masalah benar ya. Ngaso capek bang, enggak mati dah bang. Orang capek ditanya, nggak usah ditanya, mau pulang kerja pasti capek. Pulang lepek, hujan bang, enggak kering, lihat kering. Bukan lepek, pakai ditanya. Suka basa-basinya nggak pugu ya, jangan. Yang nggak usah begitu amat ya, fasilitasi sudah. Makanya suami kalau datang tuh baca doa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Oh, nikmatnya pulang ke rumah, bikin senang. Udah pulang nyureng. Masya Allah. Baru datang semua. Banyak amat. Emang segitu jumlahnya, banyak dari mana sih? Kalau baru pulang suka burung melihat orang kayak dua aja amat.
Ya kira-kira segitu, jangan ngomong dulu dah ya. Ya doa masuk rumah, keluar rumah tuh diapalin. Kalau mau keluar rumah tuh bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, biasain. Ya mau naik mobil, naik motor biasain. Kalau nganter anak, nganter pasangan gitu ya, bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Biar dia denger. Biar anak denger. Oh, itu kenangan khusus itu, Masya Allah ya. Karena dia nggak pernah mendengar itu dari orang lain. Nanti anaknya udah gede nyewa mesen Grab, Uber atau apa gitu ya. Nggak nemuin dah sama orang tua saya belum nyalain mobil udah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, udah anteng betul orang tua yang bawa. Masya Allah. Biasain kayak begitu. Kemudian kalau Rasul membiasakan mau masuk rumah, mau keluar rumah bersiwak. Biasain kita sampai rumah tuh udah bersih gigi kita. Emang nih kalau masalah gigi di Islam ditekenin banget loh. Makanya orang Islam tuh kalau sampai bau mulutnya kebangetan. Minimal 10 kali urusan gigi doang ini. Nabi itu menekankan sekali, idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasul kalau masuk rumah, sebelum mengucap salam, dibersihin dulu. Assalamualaikum. Orang rumah juga nyambutnya asik, biar dekil wangi. Ini udah dekil, wow, betul ya. Sampai segitunya. Kebayang nggak? Kenapa? Karena kunci jujur ini kalau mulut bersih. Ya kalau mulut kotor jangan dipaksa jujur, nggak bakal bisa jujur. Setan nggak demen sama mulut yang bersih. Setan tuh senang sama mulut yang kotor. Itu gampang kok kuncinya kok. Makanya saya sering tekankan kalau kita punya anak disuruh jujur nggak bisa jujur, hukum dengan sikat gigi. Biasain anak sikat gigi, bawelin. Nanti kalau mulut sudah kebiasa kena yang min atau odol gitu ya, nanti tuh terbiasa dia nggak enak kalau nggak sikat gigi. Dan itu asik. Orang kalau bersih mulut ya susah untuk bohong, susah untuk berkata yang nggak baik. Ngomong binatang yang suka ngomong aja guguk sampai gede begitu ya, karena nggak biasa ngomong yang nggak baik. Karena apa? Mulutnya terjaga. Sampai begitulah Islam ajarkan, Masya Allah. Ya, jadi lihat cara Rasul tuh menyikapi masuk ke rumahnya, lihat. Ini berkaitan sama rumah nih. Nanti banyak bab-bab lainnya. Kemudian rutin membaca surat Al-Baqarah untuk mengusir setan. Ya, udah ada dalam zikir pagi kita, sudah biasakan seperti itu. Nah itu Masya Allah. Nabi sudah mengatakan la taj'alu buyutakum kuburan. Inna syaitan yafir min baitil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Ya sudah dibahas tadi. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan la yadkhulu baitan yuqra'u fi surat Al-Baqarah. Setan nggak masuk rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Saya baca mulu tapi tetap aja berantem mulu di rumah. Mungkin talbis. Nih hari kita makan apa kita perhatiin nggak? Jangan-jangan yang syubhat, jangan-jangan yang haram. Hari ini hubungan kita sama orang tua kita gimana? Coba, karena Allah nggak mungkin bohong, Nabi nggak mungkin dusta dong. Kalau sampai sudah ngaji kok masih ada keributan di rumah, ada masalah berarti. Sehingga kita mau mecahkan masalah tuh gampang. Ketika kita tahu, oh iya ya, ternyata memang ini masalah timbul karena begini begitu. Sebabnya jelas. Taib. Kemudian di bab berikutnya kita masuk kepada bahasan ilmu agama di rumah. Iya, jadikan rumah ini betul-betul sebagai madrasah, di mana kita ajarkan anggota keluarga kita dengan agama di rumah kita. Mungkin kita nggak langsung ngajar karena kita nggak punya teknik ngajar. Kita bisa bangun ornamen di rumah kita, ornamen mengajar. Kita pengen punya anak yang cinta sama tanah air Indonesia tercinta ini. Kalaupun sedang difitnah Indonesia, tetap NKRI-nya tuh harga mati, nggak berubah. Coba buat ornamen rumah kita, ornamen Indonesia. Ini diantara kita kadang-kadang suka nggak paham cara menghias rumah. Rumah identik sama Eropa, Jepang, Sahara, sampai metodenya metode luar negeri. Gimana anak kita punya jiwa patriotik kalau begitu?
Negerinya punya masalah, mana ada anak muda sekarang doain negeri. Karena kecintaannya sama negerinya nggak timbul. Coba bikin ornamen Indonesia di rumah kita. Kita tinggal di Indonesia. Coba cari ornamen Indonesia sampai anak kita tuh cinta banget sama Indonesia. Perlu. Nggak usah menghembuskan hadis dhaif, hubul waton minal iman, nggak perlu. Cinta tanah air bagian dari nggak perlu. Itu mah timbul sendiri. Seenak-enaknya kita di negeri Arab karena ada Ka'bah, ada Madinah, ya nggak terkalahkan memang. Tapi tetap bumi Indonesia lebih dahsyat. Ya seenak-enaknya kita di luar negeri dimanapun kita tinggal, demi Allah Indonesia lebih asik. Ya, kita pengen pertahanin ini ya Allah. Orang ngajak kita revolusi, ngajak kita macam-macam, maaf. Ya, tidak ditemukan negeri seindah Indonesia. Kita mau ngaji kapan aja boleh. Betul? Mau pagi, mau siang, mau pada asar, tetap kumpul. Di negeri lain belum tentu bisa begini. Kita mau pakai baju apa aja boleh. Azan dikumandangkan, Masya Allah. Berbusana muslim gak ada yang ngelarang. Ini negeri asik. Kita disuruh ngayal revolusi. Terjadi revolusi, nggak bisa kumpul lagi di Nabawi School kita, betul. Bom berdentum, peluru berdesing, nggak bisa kita. Jangan hayalkan yang enggak. Yuk syukuri nikmat. Hujatan, cacian, makian kita pada pemimpin kita hilangkan sudah. Menghujat, mencaci maki itu tidak pernah mendatangkan pahala. Tapi mendoakan mereka adalah pahala, betul? Ayo doakan. Minta sama Allah tetap tentram negeri ini seperti ini ya Allah. Di mana kita mau baca Quran tinggal ke masjid, Quran semua pating telek-telek, orang sini bilang. Tinggal ambil doang. Di negeri-negeri Suriah, di Suriah sekali teman-teman di Suriah bilang, Ustadz kirimkan kami Quran Ustadz, kami tidak punya Quran untuk dibaca. Mereka menghayalkan negeri yang indah seperti negeri kita. Ini kita dihembuskan fitnah. Untuk terjadinya perang, ribut, Masya Allah. Ya, orang Islam siap perang, ayo. Kenapa emang? Cuma kan perang butuh ilmu. Oke lah, kita jangan ngomong ilmu, kita ngomong fisik aja dulu deh. Jihatan. Pusat 10 kali ngos-ngosan, jihad. Gimana sih? Naik tangga, tiap langkah, bismillah. Bismillah, mau jihad gimana sih? Dipikir enak apa ya jihad? Bisa gak kontrol emosi kita? Karena Ali bin Abi Thalib main pedang dari pagi sampai asar sama musuhnya. Kebayang capeknya itu. Ya kita fight aja 10 menit kan capek. Ini dari pagi. Sampai musuhnya jatuh dia mau bacok. Nggak jadi. Nanya sahabat Ali, tinggal bacok. Lalu, kenapa? Dia buang ludah ke muka saya. Kenapa? Saya emosi. Karena saya emosi saya nggak bunuh dia. Bisa gak kita kayak Ali? Terus dari tadi main pedang gak emosi? Gak emosi. Bisa gak perang gak emosi kita? Kalau kita jadi Ali, mutilasi. Betul. Loh kok dicincang? Dia buang ludah gitu loh. Kebayang gak? Level kita belum segitu. Makanya gak modal itu, bukan modal ibadah yang paling utama. Kalau iman sudah bagus, agama sudah cakep, bismillah. Orang Islam siap. Mau diapain aja sama Allah. Gak usah khawatir. Nah, jadi ulama nasihatin kita, perbagus iman kita, bagusin ibadah kita. Sehingga apapun yang terjadi kita siap. Dan ternyata memang ibadah itu menyehatkan badan kita. Pengen punya anak yang sehat, agama tekenin. Hidup bersih dengan beragama. Wudhu minimal 5 kali, mandi juga bersikat gigi. Oh Masya Allah, bersih nih anak. Badannya sehat, sholatnya betul-betul olahraga dia. Bangun tahajud malam sholat, oh Masya Allah. Ini kita kan kadang-kadang ngaku sehat tapi ibadah nggak kuat. Ini alhamdulillah Tat, yang kanan 60 nih Tat. Yang kiri 55 nih Tat. Ya, bagus Masya Allah. Ini kelopak mata nggak sekilo nggak keangkat kalau pagi gitu ya. Ini kuat dahsyat. Itu baru mujahid. Ini imam baca panjangan dikit dimusuhin. Ya Allah, gak demen imam ya Allah. Dia gak tahu kaki semutan. Gimana sih bilang kuat baru imam baca setengah juz komplain. Ya setengah juz Ustaz pakai otak aja Ustaz. Itu pakai otak itu udah bagus betul maksudnya. Kalau gak pakai otak dia gak ngimamin lagi.
Jadi kadang-kadang kita begitu tuh, ya kita ngayal menang jihad, cuma kita nggak punya kekuatan. Harusnya physically bagus, iman bagus, yuk kita bicara jihad. Masya Allah. Ya. Saya dipertontonkan itu teman-teman yang pada fisiknya bagus, yang pada jihad di Palestina, di mana orang sana tuh kita nggak sekelas mereka betul. Cara mereka tuh mengolah badan mereka, agama mereka sambil menunggu antaran pelurunya, ngaji dulu mereka di tengah perang berderu, masya Allah. Masya Allah, oh ini emang kelasnya beda. Nah, kita mau jihad, agama kita berantakan. Urusannya mau perang datang ke gurunya dulu, minta ilmu kebal, betul? Ya kunciannya kan nih, besok perang nih. Apa mau perang berbuat sirik, golok mbah dikeluarin lagi nih. Golok nih udah lama nih umpetin karena pengen jihad besok hadame 6. Hadame 6. Syirik mau jihad pakai cincin combong. Udah aman dah kalau pakai ini mah udah kebal udah. Kesyirikan. Kita nggak berilmu. Emosi yang kita kedepankan. Jangan, orang Islam nggak kayak begitu. Ya. Nabi sudah kasih bayangan udah. Jangankan bicara negara, bicara rumah tangga aja dah. Kata Rasul kan, sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Iya, Allah akan liputi kalian dengan kegelapan. Kenapa? Karena memang kalian jauh dari agama kalian. Buang kebiasaan-kebiasaan negatif. Apa? Tabayatum bil inah. Buang jauh-jauh kebiasaan bangga dengan konvensional. Istri, suami, anak jauhin dari bank-bank konvensional. Karena kalau kalian terbiasa konvensional, lemah badan kalian. Kita anggap konvensional tuh hal biasa, Tat. Hari gini kita kalau nggak pakai bank konvensional nggak bisa, Tat. Tuh lihat ya. Dulu zaman sahabat mereka melihat dosa ya yang seperti sehelai rambut. Di mata sahabat Nabi itu seperti gunung Uhud loh. Orang sekarang kebalik, dosa seperti gunung Uhud di mata mereka seperti sehelai rambut. Lihat, kan tahu hukum riba konvensional apa hukumnya? Seperti berzina dengan orang tua sendiri. Kita bangga punya dompet isinya semua kredit card kayak kaca nako, betul ya, sama susulannya masya Allah. Oh, sama susulannya masya Allah. Ya, padahal 1 rupiah yang kita pakai dari konvensional senilai berzina dengan orang tua kita. Coba ajar mereka supaya nggak begitu. Wa khattum ajnabal baqar. Kebiasaan buruk mengikuti sesuatu yang nggak jelas. Didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita jangan pernah ngikutin sesuatu yang nggak jelas. Didik. Waraditum bizar'i, kalian jangan terlalu fokus sama pekerjaan saja. Ada orang di kiri kanan kalian yang butuh diobrolin, ada orang tua, aja ngomong Pak. Kamu jangan terlalu lelah juga kerja. Tetap kan ada orang tua yang nunggu noh, mata tua yang menanti kedatanganmu. Bahtera rumah tangga kita ini bisa berlabuh di surganya Allah kalau ridho orang tuamu sampai kemari. Temui dia, muliakan dia. Suami juga bilang sama istri ya, memang orang laki itu ibumu, ayahmu. Tapi bukan berarti perempuan itu diremehkan. Kamu juga temuin orang tua kamu. Kabarkan tentang berhasilnya kamu berumah tangga di sini. Itu baktimu sama orang tuamu. Kabarkan begitu. Jadi betul-betul berilmu, ngerti. Jangan cuma kerja aja. Karena kita kalau udah kerja berangkat pagi pulang sore, sampai lupa punya orang tua. Sampai lupa ada orang tua kita yang pernah bangga hamil bawa kita di perut. Kita sampai lupa punya orang tua yang pernah menyusui kita dengan bangga. Menggendong kita dengan rupa kita yang gak sempurna, bangga depan orang-orang teman-temannya. Lihat anakku, tidak ada anak sekarang bawa orang tuanya, lihat orang tuaku, tidak ada. Orang tua yang pernah menangkap muntah kita, pernah membersihkan kotoran kita, kemudian membesarkan kita dengan bangga, sampai kita menikah pun dia tersenyum. Subhanallah. Sudahkah kita bawa keluarga kita membuat dia tersenyum? Coba. Dia juga pengen dapat informasi tentang anak yang pernah dia lahirkan, dia besarkan. Coba datangi, masya Allah. Jangan terlalu enjoy dengan perekonomian. Ini ada orang-orang tua yang perlu kita tengokin. Ini sayang sekali. Kita terlena dengan fitnah dunia. Dunia membuat kita lupa bahwa dunia ini nggak ada yang sulit kalau ridho orang tua sudah kita pegang. Raditum bizar'i wa taraktumul jihad.
Kalian tinggalkan jihad. Di rumah kita nggak hidupkan nuansa jihad. Ayo berjihad, tapi dengan ilmu. Bukan dengan emosi dan orasi, bukan. Kabarkan sama anak kita, sama saudara kita, diri kita, jihad di Islam itu puncaknya agama. Dzirwatus sanamihi al-jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Kalau sudah bicara puncak, bicara dasar, rukun Islam, rukun iman, kita paham sudah. Salat kita bagus, syahadat kita bagus, salat, zakat, puasa, haji kita bagus. Baru kita bicara jihad. Tapi kalau kita nggak berilmu, wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Kerugian yang kita rasakan, Masya Allah. Di At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang dipanggil sih orang beriman, makanya memang rumah tangga tuh penting. Perempuan cari suami yang beriman. Karena bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga. Kalau sudah terjaga, asik kesananya. Ya bukan berarti kalau sudah baik terus dia meninggal masuk surga, enggak. Karena menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, ini akan membangun karakter penghuni surga. Makanya kita punya rumah tangga yang koribin. Keluarga kita tuh gampang akrab sama siapa aja. Hayyin, lembut, terkenal keluarga dia sih Masya Allah lembutnya manusia. Sahlin, gampang urusan sama dia. Karakter penghuni surga kita punya. Ya, tapi ada juga keluarga nanti yang ruwet. Nggak gampang akrab, nggak akur apa tetangga. Ada yang begitu kan? Terus juga apa? Nggak ada lembut-lembutnya, galaknya orang. Sampai anak kecil aja layangan jatuh ke situ, oh gua kayak gila itu mah, galak-galak. Sampai kesannya kayak begitu. Sahlin gitu juga. Aduh, mobil dia lagi yang kesenggol, ruwet dah urusannya. Kalau penghuni sorga enggak. Harus dibiasakan. Caranya bagaimana? Ya tadi ku anfusakum ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Kemudian ada sebuah dalil yang mengatakan bahwa warajulun kanat ingdahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Kata Rasul begini, seseorang yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu ia mendidiknya dengan baik, ia mengajarinya dengan baik, kemudian ia memerdekakannya, ya, maka dia memiliki 2 pahala. Hamba sahaya saja suruh dididik biar pinter. Saya berbagi pengalaman, beberapa kali saya ke negeri kafir ini untuk mendakwahi teman-teman yang kerja di sana. Orang perempuan khususnya TKW tanpa mahram nih. Ternyata di negeri kafir tersebut dia merasa dimuliakan. Dia kerja jadi babysitter. Kerja jadi suster di rumah orang-orang kafir. Ini rumah-rumah orang kafir Masya Allah. Ya. Ternyata dia pergi ke negeri tersebut, pendidikannya SMP SMA. Sama majikannya di sekolahnya sampai S1 S2. Ya gimana saya mau pergi start ke Indonesia kembali, di sini kita dimuliakan. Kenapa dimuliakannya? Kami disekolahkan lagi start di sini start sampai S1 S2. Masya Allah. Loh kok bisa begitu? Karena majikan kami bilang tidak mau menitipkan anak sama orang bodoh. Kebalik sama kita ya. Kalau bisa cari yang bodoh mah, enggak. Akhirnya kita dipinterin kalau yang pinter. Cari yang EO, betulnya Masya Allah. Yang nggak paham-paham kok diajak ngomong. Itu anak kita di tangan orang bodoh berjam-jam tiap hari, betul? Akhirnya anak kita bodoh. Kita orang tuanya nggak paham. Ya, laki-laki pilih perempuan yang pinter, bukan cuma tampang pinter, emang pinter. Anak kita di tangan orang pinter. Kalau di tangan orang yang cakep tapi nggak pinter, nasib. Urusannya tawaf di mall mulu anak kita, betul?
Coba cari yang pinter. Kalau memang nggak pinter, cari pembantu yang pinter, yang cerdas, yang agamanya bagus. Karena kita kan nggak selamanya sama anak kita kan. Anak kita sama siapa? Sama teman-temannya siapa? Ya mbaknya, ya orang rumah. Cari yang pinter. Jangan eman. Masya Allah. Ini pendidikan. Ya, karena kadang-kadang ilmu tuh datang nggak di kelas aja, di luar kelas juga sama. Nah kalau anak kita akrab sama mbak yang makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, nggak pernah ditiup makan minumannya, kemudian bersih karena ibadahnya bagus, KGT istighfar, anak kita cakep. Ini kalau kita nggak kontrol asal sedapat-dapatnya gimana agen ngirim dah. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, makan berdiri, minum berdiri, KGT bucuk buset, begitu ya? Nasib udah anak kita mirip sama yang dekat sama dia. Lihat. Itu penting. Pendidikan agama itu penting sekali. Bahkan Rasul mengatakan kalau ada hamba sahaya yang dididik kemudian dimerdekakan, 2 pahala dia miliki. Kita harus seperti itu. Ya, didik mereka supaya betul-betul membuat kebaikan. Kemudian biasakan di rumah kita untuk ada perpustakaan. Perpustakaan itu rak buku kecil lah istilahnya ya. Tapi di tempat yang gampang dilihat. Kayak TV di ruang tamu kan. Kenapa di setel mulu? Karena yang paling gampang dilihat ya TV. Coba kalau seandainya kita rubah di ruang tamu kita tuh buku yang banyak. Mungkin awalnya sih 4 lihat buku mulu. Cuma lama-lama iseng, ini buku tebal gini isinya apa sih nih? Kan gitu ya, pengen lihat. Lama-lama terbiasa. Kalau kita udah ngeliat buku tebal udah biasa, Quran juga nggak bikin kaget. Ya kalau kita nggak kebiasa, tiap ngeliat Quran tebal kita bingung, ngebet mulu. Ya Allah masih lama ya Allah. Kapan hatamin? Kebiasaan karena kita nggak terbiasa ngeliat buku tebal. Anak-anak kita juga sama. Ya, coba biasakan ada perpustakaan, isi dengan buku-buku yang manfaat ya, buku tafsir, buku hadis, buku akidah, buku fikih, ya, akhlak, tentang kesucian jiwa, sejarah, biografi. Coba sampai anak-anak kita paham sejarah, sehingga anak kita tumbuh di lingkungan dengan penuh harga diri. Ya, jangan anak udah nggak dididik belajar, perpustakaan nggak ada, dialog agama boro-boro, malah dikasih ornamen-ornamen yang hayalan orang kafir, pahlawan-pahlawan hayalan, adventure team itu. Insyaallah ya. Anak sekarang sih kan anak nggak paham nih, ibunya nggak ngerti, nih, bapaknya nggak paham. Aduh, dijejelin ornamen yang hayalan semuanya. Semua anak pengen jadi siluman kawa-kawa, betul? Spiderman. Semua anak pengen ngaya jadi siluman kampret, betul ya? Batman. Berteman sama Robin Hood, Masya Allah. Semua ngaya jadi si jago pedang Zoro. Innalillah. Kan bahaya sekali. Siluman kucing, ya macam-macam lah ya. Ada siluman laler, menyamuk tuh. Di Ant-Man apa itu? Masya Allah, kebayang nggak sih? Ya, padahal banyak orang soleh yang bisa dijadikan panutan. Ya, kabarkan kepada dia tentang kehebatannya Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, dermawannya Utsman bin Affan yang sampai 2017 rekeningnya ada tuh di Madinah tuh. Masya Allah. Ajarkan sama mereka, kenalin sama anak-anak kita makan di tempat-tempat yang asik. Ibu-ibu ajak makan anaknya, makanan-makanan bule lah orang sekarang bilang gitu ya. Yang pakai mayones, pakai apa, bismillah, nah kita makan seperti zaman Rasul. Zaman Rasul dari mana? Ini nak pakai mayones. Mayones kan orang bule mah. Ummu Salamah yang pertama kali bikin. Dari mana bule? Mayones Ummu Salamah yang pertama kali bikin. Istri Rasul. Bule Arab, bule dari mana? Ummu Salamah Arab, bule dari mana? Kita suka nggak paham tuh. Siapa yang pertama kali membuat es krim? Masya Allah, ya Muslim Turki. Nggak ada orang barat bisa bikin es krim. Coba kita bangga gitu loh. Islam ini punya harga diri. Cuma karena kita nggak belajar sejarah, kita nggak paham. Mana ada pemimpin Islam menimbulkan pembantaian masyarakat sampai jutaan ratusan, nggak ada. Semua kerjaan orang kafir. Sekarang dibikin semua kayaknya orang Islam yang teroris.
Karena kita nggak punya harga diri, kata Nabi apa? Gusa ka gusa isail. Kita ringan seperti buih di lautan, terombang ambing kita. Nggak jelas. Ya udah saatnya nih didik diri kita, keluarga kita supaya paham sejarah. Biar dia paham tuh kenapa sih Allah bisa kasih kemenangan 3/4 dunia di tangan Umar Ibn Khattab. Padahal senjatanya nggak secanggih Romawi. Ya kayak di Indonesia, bambu runcing bisa ngusir Belanda. Sejarah berulang di negeri kita. Karena kekuatan agama. Selamanya kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar, izin Allah, betul? Bukan direkayasa. Kalau nggak nanti fitnah yang ada. Akhirnya terjebak kelompok besar nggak mengalahkan satu orang. Muskilah. Ini bahaya sekali. Fitnah yang ada di masyarakat. Nah, didik keluarga kita untuk punya perpustakaan, ya, supaya paham. Oh iya ya. Ternyata sejarah itu tertulis. Ya. Masya Allah. Baru kemudian biasakan di rumah kita itu mengundang orang-orang soleh. Ya, bapak punya guru, undang ke rumah. Ibu, anak-anak, ya. Biasakan orang soleh sesekali ada pengajian di rumah, bolehlah. Temu silaturahmi. Nah, biar tahu nih ayah selama ini ngaji sama siapa, ibu sama siapa, undang. Jadi seritem, agamanya asik bareng. Karena orang-orang soleh ini ya semuanya pelajaran, dari cara dia duduk, cara dia bermakan, minum, berdiri, menyikapi orang dan lain sebagainya, semuanya ilmu. Ya. Surat Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Doa Nabi Nuh nih. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku, orang-orang dan orang yang masuk ke rumahku dengan iman, dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kebinasaan. Jadi biasakan kalau ngundang orang ke rumah tuh orang yang baik agamanya. Jangan ngundang orang yang aneh-aneh. Bapak masih belum bisa ninggalin orang yang aneh-aneh, Pak. Tolong jangan suka bawa tuh orang ke rumah. Ya, yang masih ngebul, masih ngerokok, masih dananan, jangan. Itu pendidikan gak bagus. Anak kita ngelihat bapak gaulnya gile, gitu ya. Dia ngayal pengen gaul begitu juga. Mamah juga sama. Yang kira-kira cablak-cablak mah ketemu di luar aja dah, ya. Jangan malah digiring ke rumah sampai anak geleng kepala. Mama temennya masya Allah, masya Allah. Suaranya itu loh mah. Sampai Pak RW depan gang denger, gitu ya. Tolong orang-orang soleh yang diundang ke rumah, karena itu adalah panorama buat anak-anak kita. Ya. Yang pakaiannya itu mewakili ketentraman. Teman papa yang bagus penampilannya, baik dalam bertutur katanya, masya Allah. Itu pendidikan buat anak kita. Ngelihat teman-teman bapak, masya Allah. Pantesan bapak baik, temannya dahsyat, baik-baik banget. Mama masya Allah, ya aku baru paham ternyata mama temannya masya Allah semua ya. Tuh. Kan aku baru ngerti kenapa nih ayah baik banget, mama baik banget. Ternyata teman kalian tuh masya Allah. Itu pendidikan mental loh buat anak. Ya, masya Allah. Dan anak tuh betul-betul senang ngelihat. Karena kan kita punya anak, jujur ya anak kita ini kalau nggak ada tamu nggak ngelinter sama kita, itu anak. Tapi tiap datang tamu ngelinter. Saya suka bercanda kalau sama anak di rumah. Di atas meja tuh ditoples macam-macam kue. Nggak pernah disenggol sama anak. Tamu datang langsung mau entu, mau logam entu sekarang. Sebenarnya sih bukan entunya, dikasih juga bakal dibuang sama dia. Cuma pengen eksis. Pengen dikenalin. Ini loh anakku. Itu selesai urusannya. Sama orang tua kita kan kayak anak kecil. Nggak ada orang, nggak ada ini, nggak ngobrol sama kita. Tiap teman kita datang belaga batuk lewat. Nunggu ditegur. Tapi kalau yang datang orang baik pendidikan. Orang tua mana yang nggak senang hatinya ngelihat anaknya datang orang baik yang dibawa. Ya, kita ngalamin di masa-masa kayak gitu kan. Anak-anak datang, teman-teman anak kita datang ya. Ya Allah, masya Allah ya. Tentram hati kita kalau temannya begini. Siapa yang bisa tenang? Anak saya tat SMA tat jarang pulang, sekali pulang anak temannya masya Allah tat. Itu rambut ada yang tahiyat sani, ada yang tahu, ada yang rambutnya ucek-ucek mana masya Allah. Ya iyalah orang tua nggak nyaman.
Begitu pula istri, begitu pula suami. Coba bikin suami yakin kita bergaul sama orang baik. Bikin pula istri yakin kita bergaul sama orang baik. Ajak teman-teman yang baik ke rumah kita boleh. Itu pendidikan kok, Masya Allah ya, Subhanallah. Nantilah yang akan datang kita baru masuk kepada pelajaran hukum-hukum syariat tentang rumah. Lebih panjang lagi bahasannya. Kita berdialog, supaya ada dialognya. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Silakan yang mau tanya. Fadhal. Silakan ditulis yang mau tanya. Buat pertanyaan bagus ada hadiah yang bagus insyaallah. Fadhal. Fadhal. Nah. Kasih nama ya, penanyanya jadi tahu nanti kasih. Inisial. Ustaz, ada sebagian ustadz melarang wanita ikut kajian setiap hari karena wanita itu tempatnya di rumah. Hanya wanita itu boleh ikut taklim 1 kali seminggu. Nanti bisa bosan katanya. Itu sih pendapat. Memang nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah, betul? Tapi merutinkannya sunnah. Ini mungkin si ustadz nih tahu banyak sekali orang yang rajin belajar sampai lupa ada kewajiban. Karena merutinkannya sunnah. Kita 1 hari jangan sampai kita nggak ngaji. Tapi kalau terlalu full juga sunnah. Ada kewajiban, jangan sampai berantakan. Itu maksudnya begitu ya. Jadi kalau dilarang ya salah. Nuntut ilmu makin banyak makin bagus ya. Salah. Mungkin memang nasihat dari beliau. Ada kewajiban yang mungkin tertinggal gitu ya. Kalau gara-gara ngaji sampai rumah capek, suami nanya, "Mak, nggak bikin apa kopi?" "Ya Allah Pak, baru ngaji Pak." Gitu ya, nggak bisa begitu ya. Jangan ya. "Mama nggak masak Mah." "Ya Allah nak, Mama kan ngaji nak." Ya nggak bisa begitu. Jangan, ada kewajiban. Assalamualaikum Ustaz. Istri saya baru belajar pakai hijab. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini mau saya ajak ke pengajian. Dia bilang mau dengar nasihat langsung dari Ustadz. Karena memang cukup sulit bagi saya untuk perintahkan istri berhijab dan berhenti kerja. Saya minta nasihatnya Ustadz. Udah bagus, tinggal dipujinya aja ya. Nih kasihin hadiah ke bininya ntar ya, biar dia seneng. Jadi dipuji biar dia seneng. Assalamualaikum Ustadz. Ayah saya sudah tiada sejak saya masih dalam kandungan. Tapi saya tidak tahu apa agama saya, Islam atau bukan. Soalnya dalam kartu nikah agama Islam, namun kata ibu saya bukan. Jika bukan, apakah hukumnya ibu saya berhubungan istri dengan ayah saya, zinakah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ayahnya muslim, insya Allah anaknya muslim. Ya. Kemudian setiap bayi yang lahir itu pasti Islam. Hatta anak orang kafir. Ya, sekarang tugas Anda membaguskan agama. Semoga Allah lindungi keluarga Anda insya Allah ya. Ustadz, setelah berwudu baca doa yang saya tanyakan ialah berdoanya perlu angkat tangan enggak Ustadz? Ya, hukum asal doa memang angkat tangan. Ya. Tetapi berkhilaf ulama tentang mengangkat tangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, baca surat Al-Baqarah-nya sampai habis atau sampai mana Tat? Ya kalau sampai habis bagus. Cuma saya nggak pergi dong Tat, di rumah aja. Iya. Ya kalau yang udah biasa mah ya kan 1 jam 1 juz. Ya 3 jam ya selesai lah. Tapi kalau belum biasa Al-Baqarah aja sebulan, betul ya? Tuh main nggak keluar-keluar baca Al-Baqarah, gitu ya? Ustaz, ya jadi baca 5 ayat pertama, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir ya. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat di rumah, sholat fardu lebih baik berjamaah atau sendiri-sendiri? Saya dan anak saya yang perempuan atau di kamar masing-masing. Kalau perempuan ya berjamaah dengan perempuan di rumah ya.
Laki-laki ya di masjid. Makanya perempuan kan solehah karena di rumah. Laki-laki soleh karena di masjid. Jadi kalau laki-laki di rumah, suami solehah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika ada yang ingin pinjam uang untuk membayar cicilan bank? Ya nggak apa-apa kalau kita ada. Nggak apa-apa. Akhirnya dibahas gimana sih? Assalamualaikum Ustadz. Gimana kalau pasangan suami istri pertama-tamanya baik, tapi setelah 5-10 tahun baru ketahuan sifat buruk aslinya? Bagaimana menyikapinya? Ini yang saya maksud. Justru rumah tangga itu bisa bermanfaat satu sama lain ketika mulai tampak kekurangan di antara mereka berdua. Nah, jadi kalau rumah tangga belum diuji sama salah satunya, belum berfungsi cinta kita. Belajarlah mencintai pasangan kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Nah, jadi justru ketika dia punya kekurangan, itulah awalnya cinta. Kalau nggak begitu kita nggak maksimal. Ya kecuali kalau kesalahannya fatal, merusak agama, ambil sikap. Setelah saya tahu siapa dia yang sebenarnya, saya khawatir keturunan saya nggak baik, boleh, beda ya. Tapi kalau memang ternyata dia tuh sifatnya gini, ini yang Allah maksud PR hidup kita ya dia. Kita diikat sama dia sama Allah itu bukan main-main, karena Allah tahu cuma kamu yang siap menghadapi dia. Keras banget Ustaz, ada tuh saya nggak nyanggup, insya Allah kuat. Asal sabar. Enggak kuat Ustaz, kuat insya Allah. Enggak Ustaz, kuat insya Allah. Saya yakin Allah tuh jodohin kamu sama dia tuh itu yang terbaik. Ya Allah Ustaz, saya udah mau mati. Enggak, buktinya gemuk. Enggak apa-apa, udah sabarin. Ustaz, apakah mempercayai sebuah rumah bahwa rumah tersebut membawa hoki atau apakah termasuk syirik? Ya iyalah, ya bumi Allah ini berkah. Ya memang sih ada rumah yang letaknya strategis, bisnis gampang, mungkin itu mah perhitungan matematik. Ya, kayak dulu orang dibilang tusuk sate itu paling nggak bagus rumah. Dia nggak paham, diambil sama market semua sekarang, betul. Tusuk sate cakep bener 3 dimensi padahal ya. Itu kesirikan itu nggak boleh itu. Ya. Mengetahui anak kita sudah akil balik gimana Ustaz? Khususnya anak laki-laki. Suaranya pecah. Makanya yang dekat sama anak. Jadi kan bisa kelihatan udah balik apa belum. Ya biasa sih kalau fisik laki-laki udah mulai numbuh kumis ya atau mulai sudah tampak suara pecah, badan sudah mulai berubah, kelihatan bau keringatnya kan kecium orang balik, ya kan? Mengajari cara mandi junubnya gimana Ustaz? Ya Allah gimana ya? Ya mandi deh, susah amat sih. Berwudu dulu, ada bab fikih tuh. Handphone canggih jangan dipakai buat ngegosip doang. Buka Rumah Iso, buka Maktabah Syamilah, nanti ada. Wudu dulu, habis wudu selesai sudah, baru basahkan kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru tengah 3 kali, baru pakai sabun, bersihkannya juga sama seperti itu, rata. Tapi mukadimahnya wudu. Kalau sudah wudu, nggak perlu wudu lagi. Ya, walaupun menyentuh bagian-bagian yang membatalkan wudu, tetap nggak usah wudu lagi, karena itu proses pembersihan. Ya, kecuali kalau sudah bersih, kita batal ya wudu lain lagi ya. Bagaimana tema menasihati suami? Ini makalah bagaimana sih? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, jika saya menasihati suami untuk tidak fitness di tempat fitness yang melantunkan musik dan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang tidak menutup aurat, bagaimana? Ya nggak apa-apa, nasihatin. Lagi sehat nggak perlu dengan musik kan? Ya fitness itu kan tempat yang dibuat untuk olahraga. Dulu nggak ada zaman Rasul. Ya kita olahraga, kita jalan kaki, kita berlari cukup sebenarnya. Nasihatin. Kalau sehat caranya haram, nanti sehatnya nggak manfaat. Nggak apa-apa, baik-baik ngomongnya. Sedangkan suami ingin tetap berolahraga dan saya sudah menasihati fitness di tempat tersebut, aku laki-laki saja. Sedangkan suami belum mau, padahal suami saya tahu hukum haramnya musik dan lain sebagai aurat perempuan juga. Ya sabar, nasihati dengan baik-baik.
Ya, ibu menasihati pemimpin, jangan pakai orasi, pemimpin jadi nggak suka nanti. Ustadz, Afan mau tanya, bagaimana dengan keluarga yang susah dinasihati? Karena lihat saya beda sesudah belajar sunnah. Bedanya di mana? Kita merasa beda, kita biasa, orang laki pakai jenggot, perempuan pakai kerudung, memang harus. Enggak jadi terus kita beda, enggak, laki-laki pakai jenggot suruh cukur. Ya Allah. Ya, orang kafir nggak demen tat, orang kafir demen cuma dia nggak mau ngakuin. Buktinya Yesus pakai jenggot, betul? Coba cukur jenggotnya kalau nggak penistaan agama, betul? Kalau boleh jujur dah, ya ini kan rekayasa media, kayaknya menakutkan sekali gitu loh. Padahal justru nggak menakutkan, malah culun, merem deh. Bayangin muka singa, betul? Singa kan gondrong tuh, cukur jenggotnya. Kalau nggak culun tuh singa, betul kan? Jadi memang fitnah nih ya, diputer-puter orang supaya benci sama hukum. Perempuan kan cuma keluar doang pakai hijab, di rumah mah terserah. Buat perlindungan kalau perempuan nggak pakai hijab, jujur ya perempuan buka pakai pakaian yang nggak senonoh, jalan semua orang sweet. Coba pakai yang rapat, orang malas ngegodain. Itu kan protektor namanya. Dibahas dan lain sebagainya, ditakut-takutin. Ini maunya apa sih? Padahal dengan begitu kan sedikit kriminalisme kan? Ya sudahlah. Pokoknya di otak-atik gimana caranya orang benci Islam, ya. Walantar doangkal Yahuda walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah bilang musuh kita tuh Yahudi, Nasrani. Paket dunianya begitu. Ya, jadi jangan lupa biar bagaimana mereka nggak rela sampai kita ikut mereka kata Allah. Sudah. Ya ini saya kasih hadiah, mudah-mudahan tetap semangat. Ya nggak apa-apa dibilang beda asal sama Rasul nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz, anak saya usia 1 tahun. Tiap lihat saya sholat dia menangis nggak mau dicuekin. Digendong sambil sholat pun tetap nangis. Kadang sholat sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya Ustadz? Iya senang ikut sholat ya. Ya mungkin harus tahu nih anak suka ornamen warna apa. Pakaian ibu diganti yang dia suka. Apa sih yang membuat dia menangis, cari sababnya. Karena mungkin sholat kita ini lama sehingga dia nggak suka menunggu atau apalah. Kondisikan dengan anak, baca jangan terlalu panjang atau bagaimana, bisa dicari sababnya lah. Ustadz, hukum jual beli tikus putih gimana Ustadz? Haram. Tuh tikus buat makan ular, elang, binatang nggak boleh. Binatang haram nggak boleh dijual beli, haram hukumnya. Bagaimana hukumnya wanita bekerja padahal suami mampu menafkahi? Ya suaminya ngizinin nggak? Kalau memang ngizinin ya terserah suaminya. Kalau enggak ya lebih bagus. Ya, tapi dia kalau nggak kerja ngomel mulu, suruh kerja dah. Ya. Kalau ada sepasang suami istri awal mau nikah, suaminya non muslim, mereka Islam, tapi di tengah perjalanan kembali lagi tadi non muslim, lantas istrinya minta cerai, boleh nggak Ustaz? Boleh dong, bahkan itu bagus. Apakah ada dosa warisan seperti penyakit diabetes? Aduh. Tidak ada penyakit yang menular kata Rasul. Ya, tidak ada aduh. Kok terjadi Ustaz? Itulah prasangka buruk kita. Harusnya kita nggak seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kantor mengharuskan kita menggunakan bank konvensional untuk penggajian? Ya kalau harus, ya dia tanggung dosa. Buat kita cuma transfer aja numpang lewat lah. Langsung alokasiin. Jangan berlama-lama karena lamanya uang kita di konvensional bikin orang kafir tuh gede. Orang kafir tuh demi Allah nggak punya modal. Benalu yang tinggal di negeri Islam. Cuma orang Islam yang bodoh senang di manage dengan konvensional. Akhirnya lihat. Jadi kita yang punya utang kebalik. Coba bismillah kalau Anda muslim sejati, mulai hari ini ambil uang Anda di bank konvensional, pindahkan ke syariah. Nggak usah turun ke jalan ngamuk-ngamuk. Islam berasa mereka ada Islam di negeri ini ketika Islam punya harga diri. Ambil bank konvensional, pindah ke bank syariah. Karena insya Allah nggak ada orang kafir naruh duit di bank syariah. Biar beda sekalian. Baru punya harga diri. Ya 60% orang Islam di Indonesia mengambil uang dari bank konvensional. Kalau nggak goncang orang kafir.
Bismillah, ayo. Ya, mudah-mudahan mereka mikir 1000 kali. Bagaimana sunnah mendidik anak laki-laki terutama bagi ayah dan ayah atau suami? Iya, panjang bahasan ini. Gimana? Yang pasti memang ada tahapan anak melihat, mendengar ya. Tapi dalam Islam secara umum ketika ayat mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabatmu. Berarti anak bisa bersahabat sama orang tua kalau orang tua mengajarkan persahabatan sama anak. Anak kalau sudah mulai dewasa, jadikan dia sahabat kita. Asik. Jujur sama anak bahwa kita ini bukan kita yang 10 tahun yang lalu. Supaya terpanggil jiwa dia untuk menutupi kekurangan kita. Jangan gengsi untuk jujur sama anak. Sehingga dia tahu bahwa memang dia dibutuhkan oleh orang tuanya. Apalagi anak laki seperti itu. Jangan pakai kalau kita lagi pusing anak nanya, "Pak sakit Pak?" "Iya nih lagi sakit sayang." "Bilang sakit." "Enggak, Papa sih kuat." Ya, anak nggak paham-paham nanti. Nggak apa-apa jujur. Ada saatnya kita harus jujur sama anak kita supaya dia terpanggil untuk bertanggung jawab. Gitu ya. Jika dalam sebuah keluarga terdiri dari ibu, anak, laki, dan nenek sering terjadi pertengkaran, bagaimana memperbaikinya Ustaz? Ya Allah, dia yang punya masalah kita suruh mikir gimana dia. Ibu, anak laki, dan nenek sering bertengkar. Kuncinya sekamar, kuncinya buah. Sama orang tua berantem gimana sih? Kok bisa ya ibu, anak, nenek berantem bareng gimana sih? Suruh pada ngaji dah. Ya. Banyak-banyak istighfar tuh kurang zikir kali itu sama orang tua berantem gimana sih sama orang tua berantem ya? Mumpung masih ada sama orang tua mah sayangin, cintai. Ya Allah, nyesel udah gak ada nanti. Bagaimana menasihati anak supaya menjadi anak yang soleh, soleha? Ya, tadi udah dibahas ya 2 jam. Bagaimana cara mengambil simpati orang tua agar mau diajak mengaji? Jadikan anak kita sahabat, jadikan orang tua kita sahabat kita. Kalau sudah bersahabat mudah nanti, karena bahasa sahabat tuh asik. Ya. Tadi saya sudah nanya di WA, mohon dibalas Tat. Urgent apa nih? Saya berhenti 1 jam aja 379 WA, belum kebaca kadang-kadang gitu ya. Ya udah dia nggak nulis nama, ntar saya cari dah ya. Ya Allah. Saya sering bilang kalau kajian sore jangan ngajak orang mikir. Ini Ustaz disuruh mikir. Ustaz, apa hukumnya kalau suami meninggalkan sholat terus apakah batal keislamannya? Iya, kalau sudah ada yang ngingetin dia tetap nggak sholat, hubungan suami istrinya talak, dipaksakan bisa zina. Nasihatin suaminya supaya jangan ninggalin sholat. Ya, karena beda antara kita dengan kafir musyrik sholat. Faman tarakahu faqad kafara. Jika orang tua masih menggunakan bank konvensional dan anak sudah mengingatkan namun tidak berubah, apakah anak mendapat efek dari riba? Kalau dia ikut makan ya iya. Kalau enggak ya enggak lah. Ya, alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang enggak terbebani oleh dosa orang lain. Bagaimana hukumnya salam melalui texting WA? Ya enggak apa-apa. Assalamualaikum asal jangan disingkat aswarwab, jangan. Mentang-mentang short message itu jangan ya. Assalamualaikum gitu ya. Wajib dijawab atau enggak Ustaz? Ya jawab nggak perlu ditulis. Ya lama dong, mana kita ngetiknya juga lelet, nyari huruf mana wa. WA masuk 10, capek duluan ya. Ya husnuzon. Kalau kita assalamualaikum yang jawab mungkin nggak pakai jawaban, nggak usah suuzon. Mungkin dia waalaikumsalam tapi dia nggak mau nulis. Apakah infak hanya dalam bentuk Ustadz? Berbentuk uang saja Ustadz? Tidak. Infak macam-macam. Apa yang mau diinfakkan? Benda kita mau ngasih ke sekolah komputer, kita mau kasih ke sekolah berbentuk buku boleh. Tapi kalau uang mungkin lebih bisa dimanfaatkan buat yang lain. Tanya sama yang mau diinfakkan, apa yang dibutuhkan. Saya pengen ke sekolahan Ustadz, saya pengen bawain makanan buat anak-anak. Saya bilang ntar dulu Bu, makanannya belum tentu cocok. Mendingan kasih mentahnya nanti kita kirimkan bonnya deh. Karena kita lebih ngerti makanan yang mesti dipilih. Mendingan begitu. Karena kalau dikirimin makanan ternyata anak-anak nggak makan mau bilang apa? Sayang.
Mohon nasihat menyikapi pilkada besok. Pilih. Ente tinggal di Indonesia, pilih. Ya, nanti kalau kita golput nggak milih, kita yang rugi. Ini lagi tren nih, presiden terangkat sebenarnya nggak terpilih gara-gara yang golput. Donald Trump itu kan nggak banyak yang milih dia, cuma karena banyakan yang golput dia diuntungkan. Bashar Assad di Suriah juga begitu. Ini Indonesia mau dibikin mirip, saya sarankan ya, pilih, kemudian doakan, itu yang terbaik. Ya, jangan pakai nggak milih, pilih. Bukan, ini kan masalah negeri ini kan bukan Islam, gini-gini, kita nggak usah milih. Lu pindah negara kalau begitu. Jangan geremet aja jadi orang galak betul gitu ya. Kita tinggal di Indonesia yang memang negara demokrasi. Anda nggak milih nggak ngaruh, tetap ada yang terpilih, betul? Yang jadi masalah kalau Anda golput, orang lain yang bakal masuk. Ayo jaga pilkada, ayo jaga kota kita, jaga negeri kita. Ini Jakarta punya kita, ini Indonesia punya kita. Jangan terima paham dari luar. Ormas-ormas yang galak-galak nggak ada juntrungannya, jangan. Produk dari Yordan, produk dari Mesir, produk dari India, Pakistan, Bangladesh, produk dari Suriah, produk dari Yaman. Indonesia bukan mereka. Indonesia bukan Yordan, Indonesia bukan Mesir, Indonesia bukan Yaman, India, Pakistan, Bangladesh bukan. Indonesia bukan Suriah. Indonesia ya Indonesia punya karakter. Pilih, itu lebih baik. Tapi dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Siapa yang dipilih? Cari lelaki yang muslim, pemimpin seperti itu. Tegas. Sisanya doain. Jangan dihujat, jangan dicaci. Udah, mendoakan pemimpin merupakan sebuah kebaikan. Bukan merekrut massa buat memaki-maki pemimpin. Tidak ada di Islam maki-makian. Tidak ada. Doa. Senjata orang beriman. Apa nih? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bersiwak saat melaksanakan puasa? Bagaimana? Gak apa-apa. Boleh. Bahkan Nabi itu puasa dan dia bersiwak. Bagaimana melakukan kontrol terhadap pergaulan anak di luar rumah, khususnya di sekolah dan lingkungan pertemanannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Anda yang mengerti anak Anda. Ya. Terserah mau ditelepon atau kita titipkan email, kita tahu dia di mana, gampang mencari lokasinya dia di mana. Tapi yang paling penting ya tanamkan agama sampai anak kita sadar bahwa orang tuanya bisa nggak ngelihat tapi Allah Maha melihat. Itu yang paling penting ya. Karena kalau kita terlalu protek juga anak sekarang kan nggak suka. Ya, mulai kita paham. Makanya biasanya kalau sama anak tuh kalau pagi peluk dia, mau berangkat, mau tidur peluk lagi. Kalau kita biasa meluk anak, tahu nanti anak punya masalah. Ya, ketika dia nggak nyaman dipeluk ada masalah biasanya. Entah kita yang salah atau dia yang salah. Gampang kalau biasa seperti itu bisa. Apalagi saat ini juga perkembangan media digital sudah pesat semakin. Iya, jujur ya. Sekarang ini kadang-kadang informasi yang masuk ke handphone kita yang canggih, sementara kitanya nggak berilmu. Akhirnya kita panik sendiri baca informasi, emosi yang ada. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Anak saya saat ini kelas 1 di SMU. Sebelumnya ia sudah di SMP IT boarding. Ia sekarang tambah jauh dari agama. Pulang sering malam, diajak sholat jamaah di masjid sulit, sering membantah dan lain sebagainya. Setelah saya meninggalkan pekerjaan di instansi ribawi, apakah ini bagian dari pembersihan dosa? Ya insya Allah, mudah-mudahan itu ujian yang mendewasakan Anda insya Allah. Saya sering sedih karena anak saya sering merongrong dan ngambek bila tidak diturutin permintaannya. Padahal saat ini kondisi ekonomi saya sudah turun drastis setelah berhenti bekerja, mencoba berwirausaha. Ya, anak tuh cuma butuh persahabatan. Ya, ajak ngomong baik-baik anak. Kemudian nasihati dia. Asal timingnya tepat dan caranya tepat, anak akan dengar kok insya Allah. Ya, apalagi ayahnya baik, ibunya baik, anaknya baik insya Allah. Ya, jangan pernah suuzon sama anak kita. Biar bagaimana anak tuh ujian buat kita. Ya dengan begini, jadi kita kan akhirnya kenal sama ustaz, kenal sama ulama, nanya yang baik buat anak kita insya Allah. Ya, masya Allah. Khalas, taib, maafin soal. Ya,
Ya, insya Allah manfaat yang disampaikan ya, ada beberapa pertanyaan yang bagus yang bisa diambil hadiahnya. Ya, ya, nanti bisa dilihat pertanyaan itu. Ya, insya Allah manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kita bisa berlanjut kajian kita di streaming, bisa dibuka di YouTube di Al-Azifi Spasi Channel. Nanti kita bisa streaming rutin. Nanti malam biasa ada acara meronda bareng Bang Subhan jam 9 jam 10 kita bisa berdialog. Silakan dibuka di YouTube, nanti dibuka di YouTube, buka alamatnya Al-Azifi Spasi Channel, ALADZIEVIE Spasi Channel. Nanti banyak hal-hal yang positif yang bisa diambil insyaallah. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah. Kita tujuan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.